Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Alhamdulillah kembali ya kita berjumpa melanjutkan tentang adab-adab membaca Al-Quran agar bacaan kita ini maksimal dan memperoleh pahala yang maksimal pula. Kemarin sudah dibahas keagungan Al-Quran yang menyebabkan membaca Al-Quran berbeda dengan membaca yang lainnya, baik buku ataupun majalah atau koran ataupun berita atau yang sejenisnya tulisan apapun ya, karena agungnya Al-Quranul Karim. Nah, karena itu ada beberapa adab yang harus diperhatikan. Apa sajakah adab-adab membaca Al-Quran tersebut? Pertama, ini adab yang wajib ya. Hendaklah membaca Al-Quran secara ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas itu meniatkan amalan hanya untuk memperoleh apa-apa yang ada di sisi Allah. Memperoleh tidak hanya keridhaan Allah, tapi juga memperoleh rahmatnya, memperoleh maghfirahnya, memperoleh pahalanya, memperoleh surganya, pokoknya memperoleh semua yang Allah janjikan baik dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih. Termasuk pahalanya iya, karena Nabi SAW mengiming-imingi orang untuk membaca Al-Quran dengan iming-iming pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. Jadi siapa orang yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dia memperoleh satu kebaikan, dan satu kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Kita juga sudah jelaskan pahala satu ayat sebanding dengan berkurban 1 ekor unta. Dan seterusnya. Iming-iming itu untuk apa? Untuk mensupport kita agar bersemangat membaca Al-Quran. Jadi orang membaca Al-Quran karena tertarik oleh pahalanya. Maka beribadah mengharapkan pahala termasuk niat yang ikhlas. Jangan kebablasan ya. Siapa yang niat ibadah ingin memperoleh pahala Allah syirik, ingin memperoleh surga Allah syirik, itu orang kebablasan, gak faham makna ikhlas. Karena mereka membatasi ikhlas itu hanya untuk mencari ridho Allah. Kata siapa? Ada hal lain selain ridho Allah yang kita inginkan dengan ibadah kita. Yaitu apa? Ampunannya, ya pahalanya, rahmatnya, surganya, dan semua yang Allah janjikan, baik dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Ya. Kenapa wajib ikhlas? Karena membaca Al-Quran ibadah yang agung, yang mulia, yang diperintahkan. Dan seluruh ibadah wajib diniatkan secara ikhlas. Allah berfirman dalam banyak ayat, diantaranya surah Az-Zumar ayat yang kedua, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka beribadahlah kalian, menyerulah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan pelaksanaan agama seluruhnya untuk Dia. Ya, fa'budillah mukhlishina lahuddin, beribadahlah kalian kepada Allah dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah manusia diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Dalam salah satu hadis ini sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya.
Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an wabtaghu bihi wajhallahi azza wa jalla min qabli an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadh yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalun." Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran olehmu dan carilah wajah Allah dengan hal itu. Cari wajah Allah dengan baca Al-Quran. Makna mencari wajah Allah itu surga. Karena yang dimaksud cari wajah Allah adalah upayakan kamu bisa melihat wajah Allah kelak di akhirat. Dan wajah Allah hanya akan terlihat di surga saja. Allah menyatakan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang sumringah, yang berseri-seri, yang bercahaya. Karena mereka bisa melihat kepada wajah Allah. Adapun orang kafir di neraka, ahli neraka, nggak bisa melihat wajah Allah. Allah berfirman dalam Al-Mutaffifin, kata Allah, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir di neraka, pada hari itu terhalang dari melihat wajah Allah. Nggak bisa melihat wajah Allah di neraka. Berkata Imam Syafi'i, imam yang agung, kata beliau, ayat ini menjadi dalil bahwa orang mukmin di surga, ahli surga bisa melihat Allah. Kata beliau, kalau orang kafir di neraka tidak bisa melihat Allah, menunjukkan di surga mah para ahli surga bisa melihat Allah. Bisa melihat wajah Allah. Lilladzina amanu lilladzina ahsanul husna wazziyadah. Bagi orang-orang yang telah berbuat baik akan diberikan balasan yang baik, yaitu surga wazziyadah. Kata Nabi SAW, wazziyadah atau nikmat tambahan di surga adalah an-nadharah ila wajhillahil karim. Bisa melihat kepada wajah Allah yang mulia. Nah, cari wajah Allah artinya usahakan kamu ke surga. Rasul SAW bersabda, baca Al-Quran, iqra'ul Quran wabtaghu bihi wajh Allah. Baca olehmu Al-Quran dan carilah wajah Allah dengan hal itu min qabli ayyatiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadh. Sebelum nanti datang suatu kaum yang mereka itu membaca Al-Quran dengan cara bacaan yang buruk. Maksudnya bacaannya bagus, bacaannya benar, tapi niatnya yang keliru, yang buruk. Yaitu yata'ajjalun wala yata'ajjalun. Yata'ajjalun itu mereka bersegera dan tidak, apa lawan dari bersegera? Tidak menunda. Maknanya apa? Kata para ulama, makna yata'ajjalun yatlubuna bihi ajra dunya. Mereka bersegera itu artinya mengharapkan balasan yang segera atas bacaan Qur'annya, yaitu mengharapkan pahala dunia, mengharapkan keuntungan dunia dengan membaca Al-Quran. Baik keuntungan dunia ini, umumnya ini nih, pujian, sanjungan, aduh bagus bacaannya, aduh ini enak, aduh ini menyentuh. Ingin pujian, ingin sanjungan, atau mungkin uang, atau mungkin kedudukan, atau mungkin popularitas, atau yang sejenisnya lah. Apalagi kalau umpamanya dia merekam suaranya sendiri, diupload ke media sosial, dia kasih komentar sendiri, bacaan yang sungguh menyentuh hati. Wih, Edun. Jadi, afwan. Jadi, yang dicari itu komentar orang atau kepentingan dunia. Dan nanti orang seperti itu kan, dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, salah satu orang yang
Karena mereka lah api neraka pertama kali dinyalakan. Oleh karena itu wajib ikhlas. Siapa yang tidak ikhlas, maka sama dengan ketidakikhlasan dalam ibadah lainnya. Salat tapi tidak ikhlas, saum tapi tidak ikhlas, haji umrah tapi tidak ikhlas, baca Al-Quran tapi tidak ikhlas. Ya ditolak, ya diazab. Capek gawe, teka pakai, barijeng diteke. Sudah capek berbuat, gak kepake, bahkan digetok, diazab oleh Allah SWT. Jangan menyangka dengan ketidakikhlasan itu kerugiannya cuma ditolak saja amalan itu oleh Allah. Enggak, selain ditolak juga diazab. Al-Quran dan hadis menjelaskan. Tuh lihat, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Akan diazab tuh orang yang sholat. Salat yang gimana? Salah satunya adalah alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya. Niat salatnya itu riya, ingin dipuji. Karakter munafik itu, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Sesungguhnya orang-orang munafik itu bermaksud menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Bagaimana cara menipu Allah? Wa idza qamu ila shalah, kalau mereka berdiri untuk menegakkan salat, qamu kusala, mereka malas. Yura'unan nas, karena mereka ingin dilihat manusia. Maksud ayat ini kok malas tapi ingin dilihat manusia. Maksudnya kalau mereka sholat sendirian malas, tapi kalau sholat di hadapan orang, kelihatan khusyuk, kelihatan serius, kelihatan sungguh-sungguh, kelihatan bagus. Karena diperbagus. Kenapa? Yura'unan nas, karena ingin dilihat oleh manusia. Oleh karena itulah maka setiap ibadah wajib ikhlas. Karena Allah dalam arti meniatkan amal ibadah itu hanya meraih apa-apa yang ada di sisi Allah, bukan meraih apa-apa yang ada di sisi manusia. Hanya meraih apa yang menjadi milik Allah di sisinya untuk akhirat, bukan meraih apa yang dimiliki oleh manusia. Ya, termasuk membaca Al-Quranul Karim. Ini yang pertama. Ada pertama ikhlas. Kedua, ayaqra'a biqalbin hadir, yatadabbaru ma yaqra', yatafahamu ma'aniyahu, wa yash'u inda dhalika qalbuhu, wa yastahdiru bi anna Allah yukhatibuhu fi hadzal Qur'an, lianna al-Qur'an kalamullah azza wa jalla. Agar bacaan Quran kita maksimal adalah, hendaklah ketika membaca Al-Quran itu hatinya hadir, hatinya ikut membaca. Bukan sekadar lisan. Lisan menggerakkan, kita gerakan, bibir kita gerakan untuk melafadzkan Al-Quran. Usahakan hati jangan ingat ke sana, jangan ingat ke sini, jangan ingat ke yang lain-lain. Hadir hatinya. Apa makna hadir? Ikut menghayati apa yang dibaca. Memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Khusyuk dalam hal itu hatinya. Menyadari bahwa bacaan yang kita baca itu kalamullah untuk kita. Allah sedang berbicara kepada kita. Karena Al-Quran itu kalamullah. Diturunkan itu kalamullah dalam bentuk Al-Quran untuk kita. Jadi sadari, yakini itu Allah sedang berbicara kepada kita, menyampaikan syariatnya, tuntunannya kepada kita melalui Quran yang kita baca. Maka itu akan lain gerak ya. Jangankan kepada Allah tuh. Di dunia kepada orang yang kita sangat segani, yang kita takuti, yang kita hormati gitu ya. Seorang siswa di hadapan gurunya, seorang karyawan di hadapan bosnya, seorang anak di hadapan orang tuanya. Ini anak yang berbakti. Kalau anak durhaka mah orang tuanya dicuekin ya. Nah, coba bayangkan seorang siswa dipanggil kepala sekolah, menghadap ke ruangannya. Dadak-degan tuh.
Di jalan menuju ruangannya itu asa napak asa hente. Pas di depan pintu diberesin dulu pakaiannya ya. Dikepruk-kepruk dulu ya. Si kerahnya dibetulin dulu, rambutnya dirapihkan dulu, keluarkan HP, ngaca dulu di HP. Ada kameranya kan, bukan di kacanya, dan ada kacanya tuh. Ada kata las screennya itu dari kaca kamera ya, jebau gitu ya, rambutnya kering diciduhan heula. Ada yang begitu ya, mungkin ada. Baru ngetoknya dengan mengumpulkan segenap mentalnya, tok masuk kedengaran kata kepala sodok masuk sampai di dalam suruh duduk dan memperhatikan atau sikapnya diperhatikan, ucapan kepala sekolah diperhatikan, jangan sampai ada satu kata pun yang luput dari perhatian kita. Demikian juga seorang karyawan di hadapan bosnya, seperti itu semuanya ya. Itu ke orang. Ini kepada raja di raja, penguasa semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sedang berbicara kepada kita, bagaimana sikap kita ya. Pastilah kita akan fokus memberikan perhatian penuh kepada ucapannya. Inilah adab yang kedua, ada kekhusyuan di dalamnya. Makanya kalau kekhusyuan seperti itu ada hadir ketika membacanya, pasti dengan disertai dengan perasaan. Baper, silakan baper ketika baca Quran. Ketika membaca ayat-ayat surga, aduh sumringah ingin, kemudian berdoa, ya Allah masukkan aku ke dalam salah satu penghuni surga. Ketika membaca ayat neraka, ngeri, lalu ta'awud, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari azab neraka, jauhkan ya Allah aku dan keluargaku dari api neraka. Kan begitu tuh ya. Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga ini sunnah. Bagus. Perhatikan. Ayaqra ala taharatin lianna hadha min ta'zimi kalamillahi azza wa jalla wa la yaqra al-Quran wa huwa junubun hatta yagtasila in qadara ala al-ma wa yatayammamu in kana ajizan an isti'malil ma limaradin. Ketiga, hendaklah membaca Al-Quran dalam keadaan suci, karena ini termasuk salah satu bentuk mengagungkan karam Allah azza wa jalla. Jangan baca Al-Quran dalam keadaan junub sampai dia mandi ya. Mandi dulu baru baca Al-Quran. Kalau dia mampu mandi. Kalau enggak, karena enggak ada air atau karena sakit, tayammum. Baru membaca Al-Quran. Tapi yang junub, selama junubnya boleh dia berzikir kepada Allah. Berdoa. Dengan doa yang diambil dari Al-Quran dengan niat tidak membaca Al-Quran. Seperti membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu Al-Quran. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu juga Al-Quran. Ya, dan seterusnya. Usahakan dalam keadaan punya wudu. Itulah yang ketiga. Keempat, alla yaqra al-Quran fil amakin al-mustaqdarah atau fi majma'in la yansutu fihi li qira'atihi. Lianna qira'atahu fi mithli dhalik ihanatun lah. Wa la yajuzu an yaqra al-Quran fi baitil khala' wa nahwih mimma u'idda lit-tabawul wa taghawud. Liannahu la yaliqu bil Quran al-Karim. Jangan membaca Al-Quran di tempat-tempat yang dianggap kotor. Baik kotor secara hissi ataupun secara maknawi. Secara hissi contohnya di WC, di tempat pembuangan sampah, TPA gitu ya. Di tempat-tempat yang biasa dipakai tempat BAB, BAK. Karena itu tidak layak bagi kemuliaan Al-Quran. Itu kotor secara hissi atau kotor secara maknawi.
di tempat maksiat, ya. Umpamanya kita masuk ke diskotik ketika orang-orang sedang menjadi gila, cingkrak-cingkrak, teboga kaira, ya, mabuknya kayak botol. Kita masuk, orang yang sedang nyanyi kita rebut mic-nya. Sebentar ya, 5 menit. Terus baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kira-kira semua yang terjingkrak-jingkrak tiba-tiba terdiam khusyuk mendengarkan atau gimana? Enggak, pasti banyak protes. Pasti itu banyak protes. Oh, ini bukan masjid, turun, bisa lempar itu botol. Al-Quran bacanya dihinakan di sana. Atau umpamanya ada yang lagi manggung. Manggung apa ya? Tentu hiburan. Ada dangdutan, ada jazz, ada musik. Wah, yang macam-macam. Kita awali dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Itu penghinaan kepada Al-Quran. Al-Quran ditempatkan di tempat untuk bermaksiat. Penonton yang sudah tidak sabar untuk menonton tayangan bukan tayangan, ini aksi siaran langsung di panggung terbuka. Ingin melihat para bidu wanita yang minim pakaiannya, yang suaranya, yang tariannya. Aduh, turun cepet, udah ta'awud langsung shadaqallahul azim aja kan gitu ya. Turun. Atau tausiah, ya. Sebelum dangdutan, sebelum konser musik, tausiah dulu 5-10 menit sama kiai kondang. Udah nggak laku, udah cepat, dihinakan di sana. Jangan sampai membaca Al-Quran di tempat yang menyebabkan bacaan itu diabaikan dan dihinakan, tidak didengarkan. Disebutkan oleh para ulama, au fi majma'in la yansutu fihi liqiraatihi, atau membaca Al-Quran di kumpulan orang-orang yang mereka tidak akan diam mendengarkan terhadap bacaannya, tidak boleh, diabaikan lah pokoknya. Li'anna qira'atahu fi mithli dzalik ihanatun lahu. Karena baca Al-Quran dalam kondisi demikian itu merendahkan Al-Quran, menghinakan bacaan Al-Quran. Maka jangan, ya, baca Al-Quran di tempat yang kira-kira orang mau mendengarkan. Inilah adab yang keempat. Adab yang kelima. Wa min adabiha ayasta'idha billahi minasyaitonir rajim inda iradatil qiraah. Liqaulihi ta'ala fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Adab yang berikutnya yang kelima adalah hendaklah berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk ketika akan membacanya. Karena Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal Qur'an, kalau kamu mau membaca Al-Quran, fasta'idz billah minasyaitonir rajim, maka berlindung kamu kepada Allah. Ada orang yang salah faham terhadap ayat ini. Dia belajar nahu tingkat dasar. Fa idza qara'ta, kalau kamu sudah membaca. Qara'ta itu kata mereka disebut fi'il madhi. Betul, fi'il madhi. Arti fi'il madhi apa? Past tense kalau dalam bahasa Inggris. Kata kerja bentuk lampau. Setelah. Fa idza qara'ta, apabila kamu telah membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lalu dia baca Quran dulu, diakhiri oleh ta'awudz. Ada tuh yang begitu, ya. Saya sempat Jumatan, bukan sebagai khatib, sebagai mustami. Itu si khatib anehnya setiap baca Al-Quran, baca dulu diawali dengan ta'awudz. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, bla bla bla. Lalu di akhirnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setiap baca Al-Quran diakhiri oleh ta'awudz. Aneh. Seusai khutbah saya tanya,
Pak Ustadz, kenapa setiap setelah membaca Al-Quran bacanya ta'awudz, bukan di awal? Apa dia jawab? Karena qara'ta itu fi'il madhi. Kalau sudah membaca Al-Quran, maka berta'awudlah kamu. Saya mengamalkan ayat itu. Ini orang baru belajar ilmu nahwu, lalu saya bilang, Bapak, kalau mau sholat dulu, wudu dulu. Ya sholat dulu atuh. Nggak sah kalau tidak wudu. Tapi kan Quran menyatakan, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan seterusnya ya sampai akhir ayatnya, ila akhirih. Nah di sana idza qumtum itu artinya fi'il madhi. Kalau kamu sudah melakukan sholat, maka basuh wajahmu, basuh kedua kakimu sampai kedua tanganmu sampai sikut dan seterusnya, wudu. Jadi kalau menurut ayat kalau begitu sholat dulu baru wudu. Liar dia. Tapi kan Hadis menyatakan wudu dulu. Tidak sholat la sholata liman la wudu alahu. Tidak sah sholat bagi yang tidak punya wudu. Tapi kenapa tuh ayat pakai fi'il madhi? Liar dia ya. Karena baru belajar nahwu dasar. Dia tidak mempelajari kaidah di level yang lebih tinggi. Kalau ada huruf syarat seperti idza, ya. Kemudian masuk fi'il madhi, setelah itu ada fa jawab. Fi'il madhi diapit oleh syarat dan jawab, maka madhi sana bermakna mudhari. Oleh karena itulah, maka fa idza qara'tal Qur'an maksudnya apabila kamu akan baca Al-Qur'an. Ada lagi fi'il madhi madhi majazi. Artinya kalau bentuk kata kerjanya fi'il madhi tapi maknanya fi'il mudhari itu banyak. Siapa yang pernah belajar alfiyah itu ilmu nahwu tingkat advance, tingkat tinggi. Di awal qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Qala itu fi'il madhi. Telah berkata Ibnu Malik, ya. Tapi perkataannya belum, perkataan itu setelahnya. Qala di sana maknanya akan berkata. Jadi makna ayat ini fa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu akan membaca Al-Qur'an, walaupun fi'il madhi, tapi maknanya fi'il mudhari. Apabila kamu akan membaca Al-Qur'an, maka berlindung kamu kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jangan sampai syaitan itu menggoda kita selama membaca Al-Quran. Maka kalau umpamanya tidak tahu, syaitan mudah menggoda, akhirnya yang tanya kita target 1 juz, baru 1-2 ayat sudah roream, berhenti ya. Atau lalai ketika membacanya, akhirnya tajwid makhrajnya dilabrak-labrak. Atau ada umpamanya keinginan lain ya. Atau karena riya, atau karena godaan setan yang lain. Jadi disunahkan membaca ta'awudz, diperintahkan untuk membaca ta'awudz. Adapun basmalah, apabila membacanya itu di awal surat, maka baca basmalah. Alif lam, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Itu berarti di awal surat baca, karena lafaz basmalah tertulis di dalam mushaf di awal setiap surat. Kecuali kalau akan membaca surah yang ke-9 dari Al-Quran. Surah apa namanya? Al-Baro'ah atau At-Taubah. Dalam mushaf pun tidak ada bismillahirrahmanirrahim dicantumkan di sana. Jadi baik awal ataupun akhir tidak disyariatkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau selain surat At-Taubah atau Al-Baro'ah maka disunnahkan. Kenapa kalau Al-Baro'ah atau At-Taubah tidak ada basmalahnya? Ada 2 jawaban para ulama. Yang pertama, karena surah itu berisi tentang perang. Awal suratnya itu
Bara'atu minallahi wa rasulih. Ini adalah pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik. Ajak perang. Maka kalau ajak perang kurang pas, tidak cocok, tidak matching, tidak munasib diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Engkau pengasih penyayang tapi ngajak perang. Maka tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini alasan yang pertama. Kedua, karena surah At-Taubah satu tema dengan surah sebelumnya. Yaitu Al-Anfal, surah ke-8. Al-Anfal tentang perang, karena makna Al-Anfal adalah harta rampasan perang. At-Taubah juga tentang perang, satu tema, seolah-olah ini satu surat. Maka tidaklah dipisahkan dua surat ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya berbeda tapi temanya sama, maka tidak dipisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disunnahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim kalau di awal surat. Membaca dari awal surat kecuali surah At-Taubah. Adapun membaca di tengah-tengah atau di akhir surat atau tidak di awal, maka tidak disunnahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti umpamanya kita kan ngahansanya kata orang Sunda seperti tadarus sekarang nih ya. Kita kan targetnya tidak per surat, satu surat selesai sudah, nanti satu surat lagi enggak. Tapi biasanya per juz. Atau kadang-kadang ya kita sudah lelah, sudah ngantuk, sudah kurang maksimal. Kalau membaca Al-Quran sudah setengah jam lebih, sudah kita tutup dulu sampai di sini. Di Cirianta ayat terakhir yang kita baca. Di Cirianta ditandain gitu. Nanti dilanjut. Seringkali tidak pas di akhir surat, ya enggak? Di tengah-tengah nanti setelah beberapa jam kemudian setelah fresh lagi kita lanjut di tengah-tengah surat ta'awudz saja dengan tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Loh bukankah ada hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap urusan yang memiliki faidah, yang memiliki nilai, yang bernilai ibadah, tapi tidak diawali oleh Bismillahirrahmanirrahim, maka itu terputus dari rahmat Allah. Dan baca Al-Quran jelas merupakan ibadah agung. Maka hendaklah baca Bismillah dong kalau begitu berdasarkan hadis ini. Kita jawab ya kalau mau sebelum ta'awudz. Karena awal membaca Al-Quran lah ta'awudz ya. Dan tidak perlu dilagukan. Dalam hati kalau ayat itu kalau hadis tadi mau diterapkan. Ya. Oleh karena itu kalau di pertengahan surat maka tidak disyariatkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itulah adab yang kelima. Ya. Keenam, ketujuh dan seterusnya esok ya. Karena masih ada beberapa poin lagi. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Pak Zain. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Naam, syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan kajian ini. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada antum semua para pendengar juga pemirsa bertanya langsung kepada Ustadz melalui telepon di nomor 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122771476. Baik, kita angkat penelpon yang pertama yang sudah masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dudung. Ustaz Tama. Alhamdulillah, seorang sulna Pak Dudung. Alhamdulillah Ustaz kami sampai dapat. Alhamdulillah. Ya Ustaz Alhamdulillah Tama. Iya. Ustaz. Iya. Bagaimana hukumnya musyabakoh yang sering diadakan pemerintah maupun lokal? Apakah para qori itu akan mendapat pahala
atau hanya mendapat pujian saja? Karena hal tersebut didampingi oleh adanya hadiah-hadiah, Ustaz. Iya. Selalu. Pak Dudung, barakallahu fiik. Tapi walaupun terputus, pertanyaannya sudah tersampaikan, sudah ketangkap ya. Barakallahu fiik. Tadi disebutkan bahwa wajib ikhlas, niatnya karena Allah. Nah sekarang kalau musabaqah, lomba bacaan Al-Quran, karena ada hadiah di sana, apa boleh apa tidak ya? Hukum asal musabaqah untuk hal-hal yang positif yang dibutuhkan untuk kepentingan umat. Seperti musabaqah atau lomba berkuda, lomba memanah, lomba untuk kepentingan jihad fisabilillah. Kalau zaman sekarang mungkin lomba menembak gitu ya. Lomba berenang. Asal auratnya terjaga ya, tidak ada wanita khusus laki-laki. Termasuk lomba-lomba untuk seperti tadi, musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan Quran, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah ilmiah, umpamanya bahasa kita cepat tepat gitu ya. Atau lomba hafalan hadis, atau umpamanya lomba hafalan kaidah-kaidah fiqhiyah, kaidah usul fiqih, kaidah mustalahul hadis, atau lomba umpamanya menelaah hadis, atau yang sejenis itu, lomba ilmiah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensupport orang mempelajari semua itu. Itu untuk kepentingan umat, maka dibolehkan. Dengan syarat tidak mengandung unsur judi. Unsur judi contohnya semua peserta yang ikut bayar. Hasil dari kumpulan bayar itu nanti untuk hadiah. Yang menang memperoleh hadiah yang diambil dari uang pendaftaran yang terkumpul dari peserta. Maka itu judi sama dengan masang. Lalu mempertaruhkan keahlian kita di sana. Yang paling ahli dapat hadiah itu judi, ya. Sama dengan olahraga lain, badminton, ya. Itu kan keahlian. Siapa yang menang, dia bebas bayar kok. Yang kalah, bayar kok. Yang kalah, mentraktir. Yang kalah, membayar gedung. Dan seterusnya. Yang menang tidak. Itu judi. Nah ini peserta lomba hafalan Quran, lomba tilawatil Quran, atau yang sejenisnya cepat tepat tidak ada bayaran. Kalau ada bayaran administrasi saja. Tapi hadiahnya tidak diambil dari uang pendaftaran tersebut. Ada sponsor. Apa akibatnya? Akibatnya orang terpacu untuk belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran ya. Kemudian memperbagus bacaan, karena nanti salah satu adab membaca Al-Quran adalah membaca dengan sebagus mungkin suara yang kita bisa. Nanti akan dibahas ya tentang hal itu. Jadi intinya dibolehkan. Makanya para ulama dari seluruh dunia, termasuk di Saudi Arabia, lomba-lomba seperti itu ada dan banyak. Termasuk umpamanya ketika para asatidzah, para ustadz di Indonesia, itu suka mengadakan daurah. Daurah itu khusus para ustadz yang sudah fasih berbahasa Arab secara aktif, dan guru yang ngajarnya ulama yang didatangkan dari Timur Tengah, mungkin dari Saudi Arabia, mungkin dari umpamanya Yordania, ya mungkin dari negara-negara lain yang kapasitas ilmunya memadai untuk mengajar para ustadz. Yang diajar para ustadz yang biasa ngajar atau dakwah kayak begini, yang biasa membahas kitab, ya. Ada doktor juga yang menjadi peserta dari daurah itu. Nah ratusan suka diadakan lomba. Lomba hafalan Quran 30 juz. Di tengah-tengah daurah tersebut lomba hafalan 20 juz, 30 juz. Bahkan yang 1 juz. Akhirnya semua yang ikut walaupun hanya terdaftar saja walaupun hanya 1 juz, itu dapat hadiah.
Walaupun beda, yang 30 juz hadiahnya beda ya. Ada hadiahnya kitab, ada hadiahnya uang, ada hadiahnya paket barang tertentu, ada yang hadiahnya umroh. Nah, karena memang secara syar'i yang seperti itu dibolehkan asal sekali lagi tidak ada unsur judinya. Dan adalah semua peserta meniatkan itu semua karena Allah. Lah bukankah ada hadiah di sana? Bukan karena hadiahnya, karena itu memacu kita untuk menguji skill kita, bacaan kita, hafalan kita benar apa tidak di hadapan ahli-ahlinya yang menguji. Di hadapan para ahlinya ya, para penguji. Yang apabila kita ada keliru salah bisa terkoreksi di sana. Kalau kalah tidak menjadi pemenang, hanya menjadi 3 besar dari belakang. Dari 1000 peserta. Terpacu lagi, berarti saya ini masih buruk nih bacaannya, hafalannya atau kemampuannya. Harus ditingkatkan ya. Maka yang seperti itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Kita kembali angkat penelpon yang masuk. Halo. Ya, sudah putus. Kami persilakan bagi pendengar juga pemirsa yang akan bertanya langsung kepada Ustaz Abu Haidar. Kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Ijal di Pajajaran Ustaz. Ya, silakan Ijal. Qadarullah kemarin kan saya berobat ke dokter karena mata sakit kan. Syafakallah. La ba'sa tahur insyaallah. Terus dokter ngasih saya obat tetes mata. Yang harus dites 3 kali sehari. Terus pas kemarin pertama kali saya tetes itu kan pagi. Pas ditetes 1 tetes, ya terasa di tenggorokan. Itu gimana Ustaz? Iya. Untuk puasa saya. Itu kan Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Njang ya di Pajajaran. Rizal. Rizal di Pajajaran. Dulu ada yang namanya Njang selalu bertanya. Udah meninggal. Udah meninggal. Oh iya, rahimahullah ta'ala. Yang sakit ya. Ini Rizal. Barakallahu fiik. Tetes mata. Tetes mata. Iya, fikih Ramadan belum kita bahas ya. Ya, nanti setelah beres ini kita bahas fikih Ramadan. Ya, termasuk perkara-perkara yang membatalkan saum. Adapun yang tadi ditanyakan, meneteskan obat ke mata atau ke telinga, ya, itu tidak membatalkan saum sekalipun ada rasa yang sampai ke tenggorokan. Karena sampainya rasa ke tenggorokan itu bukan ada sesuatu yang masuk melalui tenggorokan, tapi itu karena tersambungnya syaraf, ya, antara telinga, antara hidung, antara mata dengan tenggorokan. Itu ada. Dan laporan dan Syaikhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan adapun meneteskan obat tetes baik ke mata ataupun ke hidung ataupun ke tenggorokan itu tidak membatalkan saum walaupun ada rasa ke tenggorokan, ya, karena itu tidak masuk ke dalam definisi makan ataupun minum yang dianggap membatalkan saum saum kita, maka tidak batal, dibolehkan. Nanti rincian detailnya beserta dalilnya akan kita bahas pada waktunya ya. Tapi sementara itu Rijal, maka boleh dan tidak membatalkan saum sekalipun ada sesuatu reaksi ke tenggorokan kita ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, nah, syukran Ustaz jawabannya. Kita kembali angkat satu lagi penelpon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Ustaz. Dari siapa, di mana Ibu? Bu Yati. Oh, Bu Yanti, ya, silakan. Ini Ustaz suka nyetel radio nonstop gitu kalau malam. Kadang siang mah ke TV. Nah udah gitu kan suka Al-Quran diseling dari tarbiyah itu Ustaz ya. Seandainya kalau pas Al-Quran kita setel terus tidur gitu.
nggak apa-apa Ustaz, atau sambil kita nggak fokus mendengarkan terus itu Al-Qur'annya, bacaan Al-Qur'annya. Apakah nggak apa-apa gitu Ustaz kalau nyetel terus-terusan begitu? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa jazakillahu khairan. Ibu Yanti ya. Barakallahu fiik. Boleh nggak menyetel murattal baik dari Al-Qur'an, dari radio, dari TV? TV umumnya menyetel Mekah kan langsung murattal terus, atau sengaja kita nyetel kaset kalau masih ada kaset ya, atau nyetel lewat komputer ya, ada aplikasinya truk gitu disetel. Tapi kemudian kita tidak mendengarkan karena tertidur. Ya, barakallahu fiik. Pertama, kalau memang kita ingin mendengarkan sambil nyapu, sambil nyupir, maksudnya nyuci piring, atau sambil nyupir mobil juga ya, atau sambil tiduran, kita sengaja mendengarkan, tapi kemudian setelah itu tertidur tanpa sengaja. Atau umpamanya karena sedang menyapu sambil mendengarkan, terus ada gangguan sehingga itu tidak terdengar lagi, tidak tersimak lagi bacaan itu, tidak terikuti lagi. Ya karena harus fokus kepada pekerjaan yang sedang dilakukan, maka tidak apa-apa ya. Yang tidak boleh adalah sedang pada ngobrol setel murattal. Akhirnya mengganggu ya. Akhirnya Al-Quran secara sengaja tidak untuk didengar, disetel tidak untuk didengar. Ya, karena sedang ngobrol seru atau penting, maka matikan. Jadi kalau diperkirakan umpamanya ada, kita lihat kondisi anak-anak kita. Ada yang tertidur, ada yang sedang belajar. Ya, mungkin apalagi sekarang kan musim ujian ya. Tapi ujiannya di rumah secara online gitu ya. Nah, kita lihat. Kita juga ngantuk, akan tidur, akan istirahat, maka jangan setel murattal. Karena itu di setel tidak untuk didengarkan. Adapun kalau umpamanya anak-anak sedang pada santai, tidak sedang belajar, tidak sedang ujian gitu ya, hanya OHP lah intinya, kita di sana ingin mendengarkan walaupun sambil nyapu, lalu setel boleh, nggak masalah ya. Jadi intinya disetel untuk didengarkan oleh kita. Adapun di setel untuk diabaikan, maka sebaiknya jangan. Adapun ketika kita setel untuk mendengarkan kemudian terabaikan karena hal-hal tertentu, maka tidak apa-apa ya. Demikian Bu Yanti, wallahu alam bissawab. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ke penanya lewat pesan singkat dari Ummu Hanifah. Ustaz, di malam resepsi hari ulang tahun kemerdekaan biasanya suka ada bacaan Al-Quran terlebih dahulu. Terus yang kedua, ada seorang ustadz yang melakukan dakwah di tempat-tempat hiburan. Di situ juga dikutip ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana ini Ustadz? Ya, barakallahu fiik. Ada acara tertentu lalu diawali oleh bacaan Al-Quranul Karim. Ya. Tapi pertama, kalau acara tersebut acara yang secara syar'i boleh. Seperti ada rapat pertemuan, kemudian didahului oleh bacaan Al-Quran. Dan rapat tersebut tidaklah rutin. Atau pengajian. Dan pengajian ini insidental sifatnya, ya, tidak rutin, ya. Lalu dibuka dengan baca Al-Quran. Maka itu tidak apa-apa dalam rangka tabarruk atau ngalap berkah terhadap dibacakannya Al-Quranul Karim. Adapun kalau pengajian itu adalah pengajian yang rutin seperti yang kita adakan, rutin terus setiap pekan sekali atau bahkan tiap hari seperti sekarang, maka tidak disyariatkan dan tidak disunnahkan untuk dibuka dengan bacaan Al-Quranul Karim. Karena tidak pernah ada diriwayatkan Nabi SAW ketika akan memberikan tausiah, baik yang rutin ataupun yang tidak rutin, itu mengawali tausiahnya itu dengan bacaan Al-Quran, baik beliau atau nyuruh seorang sahabat, tolong baca dulu sekian ayat. Lalu dibaca, setelah itu tausiah. Tidak pernah ada.
Nabi SAW pernah ke seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, iqra' alayya, coba bacakan kepada saya. Kata sahabat ini, kaifa aqra'u alaika wa alaika unzil, bagaimana aku membacakan Al-Quran, Al-Quran diturunkan kepadamu. Apa kata Nabi SAW? Uridu an asma min ghairi, aku ingin mendengar bacaanku dari orang lain. Lalu sahabat itu membaca surah An-Nisa sehingga sampai pada satu ayat, ya, bagaimana apabila aku menjadikan manusia, kalian menjadi saksi atas manusia dan engkau menjadi saksi atas bahwa kalian menjadi saksi atas semua umat dan kamu akan menjadi saksi atas mereka. Maka ketika sampai ayat ini kata Nabi SAW, hasbuk, cukup kamu, cukup. Lalu sahabatnya berhenti dan aku lihat beliau berlinang air matanya. Ya, itu menyuruh tidak dalam rangka memberikan tausiah, hanya ingin istima', mendengar bacaan dari orang lain. Jadi tidak diriwayatkan bahwa Nabi SAW membuka atau menyuruh sahabatnya terhadap tausiah yang akan diberikannya dengan membaca Al-Quran. Ya, ini yang pertama. Kedua, kalau toh ada umpamanya ustadz yang datang ke tempat hiburan, ke diskotik, ke apalagi tempat hiburan teh, bar, karaoke gitu ya. Kemudian datang untuk memberi tausiah. Nah, apakah bagus apa buruk? Pertama, tergantung keadaannya. Kalau datang ke sana untuk memberi nasihat dan didengar oleh mereka, mereka diam tertunduk. Semoga dapat hidayah, diberikan penjelasan tentang besarnya dosa perbuatan itu, melalaikan, kemudian mengundang azab, mengundang bencana dan seterusnya, ya. Dan ada efek, ya. Ada efek. Ada 1-2 yang nurut pulang kemudian bertobat. Istilah sekarang hijrah. Itu bagus-bagus saja. Bagus-bagus saja. Asal mungkin ustadz itu tidak datang sendiri. Mungkin biasanya bawa pasukan baru takut. Kalau sendirian matu di depan juga oleh security sudah diusir ya. Pakai kopiah, pakai gamis, pakai imamah gitu, pakai sorban. Assalamualaikum, saya minta waktu di sini untuk tausiah 5 menit. Dikasih apa tidak? Tidak mungkin dikasih, ya. Tidak mungkin dikasih, kecuali kalau bawa pasukan. Takut security-nya mungkin kabur gitu ya. Baru datang gitu. Nah, kemudian biasanya tidak sekedar tausiah ya. Ya ada aksi-aksi umpamanya merampas minuman keras dan seterusnya. Kadang-kadang bentrok dengan orang di sana. Nah, kalau tindakan seperti itu adalah tindakan yang menjadi wewenang aparat seperti itu ya, tidak dilakukan oleh warga biasa. Tapi kita nggak setuju, gemes gitu, protes, komplain ke aparat, itu kok begitu gitu ya. Nah itu yang harus kita lakukan. Adapun kalau kita langsung bertindak ya seperti tindakan aparat tanpa wewenang yang diberikan, maka itu akan memicu bentrokan horizontal antar sesama kita dengan mereka, dengan orang-orang yang ada di sana. Biasanya efeknya buruk ya, biasanya efeknya buruk. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari pendengar radio Amuba di Pangkal Pinang. Ustaz, bagaimana hukumnya tentang bacaan Al-Quran menjadi ringtone HP gitu? Terkadang suka terpotong suratnya, misalkan Bismillahir udah potong gitu. Tidak boleh ringtone atau ringback tone dalam bentuk bacaan Al-Quran, tidak boleh. Pertama tadi itu ya, sebelum dipotong bukan pada momen yang terfawailul lil musallin tak langsung halo, maka tidak boleh. Atau umpamanya fa'lam annahu la ilaha tak halo, bahaya. Itu pertama. Kedua, dikhawatirkan ketika di WC itu bunyi.
masuk ke WC lagi seru-serunya tiba-tiba ada yang masuk ya telepon. Maka berarti bacaan Al-Quran terdengar di dalam WC. Itu adalah ihanatan lah. Itu menghinakan bacaan Al-Quran tersebut. Ya. Dan yang lebih konyolnya lagi adalah ketika sholat. Ketika sholat Allahu Akbar, tiba-tiba ada yang masuk. Ya. Atau suara orang-orang semuanya terganggu. Suara imam juga salah, kesilep gitu ya. Terus yang konyol lagi, orang itu nggak berani berbuat, nggak berani mematikan HP hanya karena dalam sholat. Karena takut mengganggu sholatnya, merusak sholatnya. Padahal dengan bunyi HP-nya juga sholat semua orang sudah terusak, terganggu ya enggak? Matikan. Walaupun kita sedang sholat, bergerak sedikit untuk hal yang diperlukan dalam sholat boleh ya. Kadang wajib bergerak di luar ada apa dengan bukan gerakan sholat dalam sholat, kadang wajib seperti itu ya. Atau umpamanya kita sedang sholat, kemudian ada anak bayi melangkah di depan kita atau celai di depan kita terus ngompol di depan kita, maka wajib kita bergerak. Pindah, geser kiri ataupun kanan untuk menghindari najis ompol dari anak kita. Bergerak ketika itu wajib. Kalau tidak bergerak, masa sujud di atas ompol budak gitu ya. Bergeraklah, bergerak di sana wajib. Bergerak untuk sesuatu yang harus maka menjadi harus pula. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya. Nah, bergerak untuk mematikan HP wajib. Karena apa? Karena untuk menghilangkan gangguan di dalam sholat. Yang paling konyol sih bukan murotal Quran ketika sholat terus dangdut gitu ya. Ketika sholat dangdut dan tidak dimatikan. Dan orang yang telepon begitu mati telepon lagi. Dari awal sampai salam dangdut terus. Ya. Ketika dimarahin balik marah. Habis saya lagi sholat. Seperti itu. Itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi sering itu lagi sholat ya. Ada yang telepon masuk, musik atau murotal Al-Quran atau sholawatan atau lagu-lagu padang pasir. Itu nggak dimatikan, cuek saja ya. Dan setelah selesai salam dimarahi oleh orang cuek juga, mungkin nggak ngerti bahasanya ya. Jadi nggak boleh menjadikan murotal Al-Quran sebagai ringtone atau ringback tune ya. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penelpon, kita angkat. Halo. Kelamaan ada putus ya. Kami silakan kepada antum yang akan bertanya kepada Ustaz. Ada masuk lagi. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu? Ini di Ibu Isi Lilin, Pak Ustaz. Ya, mari Ibu Is. Oh, tanya tentang itu doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu teh doa yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Iya. Dibacanya itu di dalam sujud setelah subhana rabbiyal a'la atau di akhir sholat sebelum salam. Itu Pak Ustaz yang mau ditanyakan. Sudah Bu Lilis? Bu Is. Ya. Sudah gitu aja? Oh iya, pertanyaannya itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakillahu khairan wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Is di Cililin ya, barakallahu fiik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang akan aku baca dalam sholatku. Lalu Nabi SAW mengajarkan, Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hanya itu. Jadi redaksinya demikian ya. Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram
memasukkan hadis ini ke dalam bab doa tasyahud akhir. Doanya setelah berlindung kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wa mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Setelah hadis ini baru hadis itu dibahas. Sehingga menurut ijtihad Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, doa itu adalah doa yang dibaca pada waktu tasyahud akhir sebelum salam. Ya. Itu ijtihad beliau karena hadisnya itu tidak menunjukkan ini adalah doa tasyahud, tidak, hanya umum seperti itu, ya. Nah, sebagian ulama lain seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fathul Dzil Jalal wal Ikram Syarah Bulughul Maram juga ketika menerangkan hadis ini, beliau menjelaskan bahwa hadis ini umum. Asal dibaca dalam sholat di gerakan manapun boleh. Dan yang paling utama adalah pada waktu sujud. Karena hadis ini umum. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang aku baca di dalam sholatku. Bukan dalam sujudku, dalam sholatku. Lalu Nabi mengajarkan doa ini. Dan kata beliau, sebaik-baik doa dalam sholat adalah ketika sujud. Maka bacalah doa ini di dalam sujud. Karena itu jauh lebih memungkinkan untuk dikabul oleh Allah. Karena itu adalah jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil dimanapun doa ini dibaca bagus. Boleh. Dalam sujud boleh. Karena hadis ini tidak mengkhususkan diri untuk doa tasyahud. Dalam tasyahud akhir juga boleh. Karena ijtihad para ulama seperti Imam Ibnu Hajar memasukkan hadis ini ke dalam bab doa tasyahud akhir. Dua-duanya boleh, Bu. Boleh ibu baca dua-duanya di tasyahud akhir. Ibu baca di setiap sujud juga ibu baca, dibolehkan. Ya, boleh salah satunya sujud saja atau tasyahud akhir saja, ya, boleh. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali penelpon. Halo. Halo. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak. Ya, Ustaz mau bertanya, Ustaz. Dari siapa di mana Bapak? Oh, dari Agus di Bandung. Ya, bagus. Silakan. Begini, Ustaz, kan kita kalau sholat sunnah diperbolehkan untuk sholat sambil duduk. Iya. Nah, apakah duduk itu boleh di luar sholat malam, maksudnya di sholat duha atau di sholat rawatib seperti itu. Nah, kemudian pada saat duduk itu apakah pada saat kita ruku atau sujud, apakah juga sambil duduk atau kita ruku sujud seperti kita kalau sholatnya lagi berdiri, begitu Ustaz? Iya. Baik. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, afwan wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salat sunat walaupun mampu berdiri boleh sambil duduk. Salat sunat apapun, baik rawatib ataupun tahajud ataupun duha atau salat sunat apapun dibolehkan sambil duduk walaupun kita sehat. Walaupun kita mampu berdiri. Ya, yang tidak boleh adalah salat fardu. Kalau mampu berdiri maka tidak boleh duduk, ya. Jadi dibolehkan untuk semua salat sunat. Itu yang pertama. Kedua, kalau umpamanya ketika sholatnya sambil duduk, gimana rukunya, bagaimana sujudnya? Rukunya ataupun sujudnya boleh sempurna, boleh juga sambil duduk. Umpamanya ketika berdiri kita duduk, pas mau ruku kita berdiri lalu ruku. Boleh, boleh. Ketika sujudnya benar-benar sujud biasa, boleh, bagus, ya. Boleh juga ketika kita sholat sambil duduk, pas ruku kita hanya menunduk sedikit. Sami Allahu liman hamidah, biasa tegak sambil duduk. Lalu sujudnya tidak sujud beneran tapi menunduk lebih rendah daripada ketika ruku. Dibolehkan dua-duanya. Boleh rakaat pertamanya sambil berdiri, rakaat keduanya sambil duduk, atau sebaliknya rakaat pertamanya sambil duduk, pas rakaat kedua kemudian berdiri. Ya, itu semuanya dibolehkan karena ada rukhsah untuk melakukan sholat sunat
tidak sambil berdiri walaupun mampu berdiri. Cuma kalau sholatnya sambil duduk padahal mampu berdiri, maka pahalanya segimana? Separuh dari pahala yang dilakukan sambil berdiri, ya. Wallahu a'lam. Silakan. Terakhir ya. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Yang terakhir dari Pak Salim di Geger Kalong, Ustaz. Di dalam Ramadan ini orang berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Apakah ini termasuk tidak ikhlas dalam membaca Al-Quran, Ustaz? Iya, berlomba dalam menghatamkan Al-Quran. Maknanya bukan perlombaan tentu saja ya. Tapi ya tergantung niat ya. Tergantung niat. Kalau umpamanya niat paling cepat itu dalam rangka ingin komentar orang, ingin sanjungan pujian, wah kamu mas cepat hebat ya. Dan dia di beja-beja pasti ogenya. Kamu sudah berapa juz? Sekarang kan hari ke berapa sekarang? Ke-13. Oh saya mah sudah 13 juz gitu. Oh saya mah sudah ke-6 juz. Ya telat kamu. Ini tuh yang kedua loh gitu. Saya sudah tamat sekali dan ini yang kedua 6 juz ya. Target saya 5 kali loh. Kamu bawa sejuz juga belum. Dia ngomong gitu dalam rangka 2. Pertama mengangkat dirinya, kedua memojokkan orang lain. Ya kamu segitu, cemen. Ya itu berarti dosa. Karena apa? Karena sum'ah. Memberitahukan amal soleh dia. Ya. Maka tidak boleh kalau begitu. Ya, sum'ah itu saudara kembarnya ria. Kalau ria ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Itu intinya. Tapi kalau umpamanya berlomba dalam arti dia ingin sesering mungkin baca Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah dalam satu Ramadan sampai khatam berapa kali? 60 kali. Dirata-ratakan 2 kali dalam sehari. Apa mungkin? Sangat mungkin. Bagi kita nggak mungkin. Bagi yang sudah hafid Quran mungkin. Ya, saya pernah dengar orang dia hafid Quran dan bermesantren di sebuah pesantren hafalan Al-Quran. Dia pernah bilang, saya pernah setor ke syekh, ke guru saya 2 kali dalam sehari, 2 kali tamat. 2 kali itu. Lu apa nggak capek? Ya kalau terbiasa nggak cuma haus ya. Tapi minum aja, siapkan air 1 liter. 1 liter loh airnya gitu ya. 1 liter gitu ya. Karena haus, itu di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Jadi kalau capek minum dulu, teruskan. Setengah hari tamat ya. Ba'da sholat tuhur, mulai lagi dari awal, dari Al-Fatihah. Sampai Isya tamat. Diseling sholat asar, diseling sholat Isya. Jadi bisa sehari 2 kali. Bagi yang seperti itu ya. Makanya tidak heran kalau Imam Syafi'i apalagi beliau dulu sampai 2 kali sehari ya. Bagi yang sudah terbiasa sehari-harinya membaca Al-Quran, menghafalkan, oralnya itu loh sudah akrab dengan huruf-huruf Al-Quran, teret gitu. Tidak gagap, tidak agak tidak tersendat-sendat, teret begitu saja. Bagi kita yang tidak terbiasa begitu, tidak bisa secepat itu dengan tajwid dan makhraj tetap terpelihara. Gak bisa ya. Ini anak-anak sekarang usia SMA seperti itu sudah mampu. Ya, sehari 2 kali. Apalagi para ulama. Oleh karena itulah, maka kalau berlomba itu dalam arti ingin mempersering bacaan Al-Quran sesering mungkin, sebanyak mungkin, tanpa melanggar aturan tajwid dan makhraj. Tetap terpelihara sifat hurufnya, makhraj hurufnya, tajwidnya, semuanya terpelihara. Maka bagus ya. Tanpa dibeja-beja kabatur, tanpa diwar-war, tanpa diinfokan ke orang dalam rangka mengharapkan pujiannya, maka tidak apa-apa ya. Jadi urusan ria atau tidaknya bukan karena berlombanya, tapi karena niat. Niatnya apa? Kalau niatnya ingin dipuji dan ingin memojokkan orang, maka tidak boleh ya.
Demikian cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi esok di waktu dan gelombang yang sama ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.